Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Mandala Putra dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 2. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Belajar dan Pembelajaran. Belajar pada hakikatnya merupakan usaha yang sadar yang dilakukan individu untuk memenuhi kebutuhannya, atau pengalaman yang dilalui oleh seseorang dan mendapat suatu informasi atau pengetahuan baru. Hakikat pembelajaran dapat dimaknai sebagai suatu proses kegiatan interaksi antara peserta didik yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang lebih baik. Tujuan pembelajaran yaitu 1. Untuk mendapatkan pengetahuan, 2. Untuk menanamkan konsep dan pengetahuan, dan 3. Untuk membentuk sikap atau kepribadian. Pertama, ada teori behavioristik, yakni teori yang memiliki fokus pada hasil yang bisa diukur dan dilihat. Teori ini beranggapan bahwa agar tingkah laku yang diharapkan menjadi rutinitas maka diperlukan perulangan. Penerapannya diadakannya sistem poin ketika siswa melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan di sekolah. Yang kedua, teori kognitif, yaitu teori yang memiliki paham bahwa proses belajar berlangsung secara bersambung dan lengkap. Guru bukanlah sumber evaluasi dan kepatuhan murid, namun teori ini merefleksikan hal-hal yang dikerjakan oleh murid yang juga diperintahkan dan dikerjakan oleh guru. Penerapannya semisal seperti berdiskusi terhadap materi yang telah disampaikan, meminta siswa untuk memberikan ide atau pendapat yang mereka miliki, dan hal-hal lain yang membuat siswa terus bergerak atau menggunakan logikanya dalam pembelajaran. 3. Teori humanistik, yakni teori yang memanusiakan manusia. Teori ini memandang proses belajar akan menjadi sukses jika pelajar telah mampu memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Pada teori ini, guru memiliki peran sebagai fasilitator yang memberikan motivasi serta kesadaran tentang makna kehidupan pada murid. Penerapannya memperhatikan dan memberikan motivasi belajar pada peserta didik, memberikan penjelasan kembali apabila ada peserta didik yang belum paham. Guru dituntut mampu memahami karakter dari setiap peserta didiknya. 4. Teori konstruktivistik, yaitu teori yang memiliki anggapan bahwa jika persoalan ditampilkan dari pancingan internal. Teori ini juga disimpulkan sebagai usaha untuk membuat formasi hidup yang memiliki budaya kekinian. Penerapannya saling berbagi pengetahuan antara guru dan siswa. Kewenangan bersama antara guru dan siswa. Guru bertindak sebagai pemandu atau fasilitator. Yang pertama ada pendekatan kontekstual atau CTL. Pendekatan pembelajaran kontekstual merupakan pendekatan pembelajaran yang dikenal dengan sebutan CTL atau Contextual Teaching and Learning. Adalah pendekatan pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa. Melalui pendekatan kontekstual diharapkan hasil belajar dapat lebih bermakna bagi siswa karena siswa dapat mengaplikasikan hasil belajar dalam kehidupan mereka dalam jangka yang panjang. Yang kedua ada pendekatan ekspositori. Pendekatan ekspositori menekankan pada penyampaian informasi yang disampaikan sumber belajar kepada peserta pembelajaran. Dalam pendekatan ekspositori, sumber belajar dapat menyampaikan materi sampai tuntas. Artinya, pembelajaran dilaksanakan secara holistik dan tidak khusus. Ada pendekatan induktif menurut Purwata dalam Rahmawati 2011 halaman 75. Pendekatan induktif dalam pembelajaran adalah pendekatan yang bermula dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus, kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu fakta, prinsip, atau aturan. Pembelajaran diawali dengan memberikan contoh khusus, kemudian sampai kepada generasinya.
Dengan kata lain, pengajaran berawal dari menyajikan sejumlah keadaan khusus, kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu kesimpulan, prinsip atau aturan yang spesifik. Yang keempat ada pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah pembelajaran yang berpangkal dari hal yang bersifat umum lalu diarahkan pada hal yang bersifat khusus. Pendekatan ini adalah kebalikan dari pendekatan induktif. 5. Pendekatan konstruktivisme. Dalam kelas konstruktivis, seorang guru tidak mengajarkan kepada anak bagaimana menyelesaikan persoalan, namun mempresentasikan masalah dan mendorong siswa untuk menemukan cara mereka sendiri dalam menyelesaikan permasalahan. 6. Pendekatan pemecahan masalah atau problem solving. Dalam pendekatan ini, siswa didorong untuk memperoleh pengalaman menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang sudah dimiliki untuk diterapkan pada pemecahan masalah yang bersifat tidak rutin atau jarang ditemui atau masih belum dikuasai. 7. Pendekatan open-ended. Siswa dihadapkan pada open-ended, tujuannya bukan untuk mendapatkan jawaban tetapi lebih menekankan pada cara bagaimana sampai pada suatu jawaban, atau lebih melihat dari prosesnya. 8. Pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran adalah proses pembelajaran yang dirancang agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi konsep, prosedur, hukum, atau prinsip melalui tahapan saintifik, yakni mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, menarik kesimpulan, mengomunikasikan. Segala sesuatu baik benda, fakta, ide, orang, dan lain sebagainya yang bisa menimbulkan proses belajar. Jadi segala sesuatu jika terdapat informasi bisa disebut sumber belajar. Macam-macam sumber belajar ada 6 macam yang diklasifikasikan oleh ACT, Association of Education Communication Technology, yaitu message, people, materials, device, teknik, dan settings. Memudahkan dalam mengomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa, sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajar secara lebih mandiri. Memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar. Membantu memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. Memudahkan guru mendapatkan penilaian. 1. Grammar Translation Method atau GTM. Metode ini merupakan metode yang paling lama ada di dunia pembelajaran bahasa asing. Metode ini lebih menekankan grammar atau tata bahasa. Selain tata bahasa juga terdapat translate atau alih bahasa yang digunakan untuk mengajar kosakata. Yang kedua ada Audiolingual Method. Audiolingual Method adalah salah satu metode yang diyakini efektif untuk membuat siswa belajar bahasa Inggris dengan cepat. Siswa diajarkan sebuah bahasa layaknya masa bayi dahulu. Cara yaitu guru mempraktikkan sebuah dialog pendek yang satu pun artinya belum dapat diterjemahkan oleh siswa. Guru memberikan instruksi kepada siswa untuk mengikuti dialog tersebut. Kemudian siswa menebak maksud dialog dari mimik, pose, serta berbagai hal yang dipraktikkan oleh guru. Silent Way sebenarnya merupakan metode belajar matematika oleh Caleb Settigno. Namun metode ini menjadi metode yang powerful apabila diterapkan pada pembelajaran bahasa Inggris. Seorang guru menggunakan Rhodes sebagai media untuk mengajarkan bahasa banyak hal, terutama mengenai berbicara dan tata bahasa dalam bahasa Inggris. Rhodes mempunyai warna dan panjang yang berbeda. Total Physical Response. Metode ini dilakukan dengan
guru melakukan beberapa pekerjaan, misalnya berjalan, duduk, menaruh buku, memegang benda, atau menulis. Namun sebelum guru melaksanakan pekerjaan tersebut, ia memerintahkan diri terlebih dahulu dengan instruksi dalam bahasa asing.